إلى رسول ورضوان الحسنى وشهدنا على عرب الله واذكر أكوان وزين وعبد الغني ووالديه ووالدينا ولأهل بيته ولأهل بيتنا ووالدينا ووالدكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين ولأرواح مشايخنا ومشايخنا وعلمينا ووالدنا وأماتنا وقراباتنا وجيراننا أجمعين ولأرواح المعلمين والمتعلمين والمستمعين والمحبين والمحسنين المسلمين في بيتنا في مجلسنا والمصدقين ولأهل بيتنا ولجميع تلامذتنا أولهم وآخرهم ووصولهم وفرعهم من أنت أعلم بهم أسمائهم ولجميع من أحسن إلينا في الدين والآخرة ولأرواح من أسس وعمر وناظر هذا المجلس من السابقين اللاحقين أن ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعليكم وعلى أهل بيتنا وعلى أهل بيتكم أجمعين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعظمهم بالدين والدنيا والآخرة ولقضاء حاجاتنا وحاجاتهم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى الحق ولطريق المستقيم وعافنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل ألف كتب وكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. صلى الله عليك يا منبع العلوم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني فهم القول وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت نفسي وأنفسكم أهل بيتنا وأهل بيتكم وأهل هذا المجلس وأهل هذه القرية بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى رضي الله عني وعنكم عن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. Setelah itu kemudian daripada wirid sembahyang di waktu membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Kemudian ditutup dengan mengganapi ke-100 kalinya, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrika al-ghafilun wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Shafi. Ya Latifu ya Kafi ya Hafizu ya Shafi. Ya Latifu ya Wafi ya Karimu Antallah. Ini biasa dibaca wirid sesudah subuh.
dan sesudah maghrib, atau wiridan yang sudah ada dikumpulkan dan disediakan cetakannya yang di dalam surah Yasin daripada guru sekumpul, atau yang ada di dalam kitab Imdad. Wiridan sembahyang dari zuhur sampai kepada subuh. Kalau dalam kita sebagian yang membaca wirid ini sesudah maghrib dan sesudah subuh, sebagian di antara surau, musalla atau langgar. Maka membaca la ilaha illallah 10 kali. Setelah itu maka membaca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala wa anta minal aminin birahmatillahi wa karamih alhamdulillahi rabbil alamin. Lalu biasa dibaca orang la ilaha illallah 10 kali. Sesudah 8 kali dibaca biasanya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sesudah ada 8 lalu meneruskan angka 9 dan angka 10 Allah la ilaha illallah daim la ilaha illallah. Itu biasa rata-rata di mana orang langgar membaca seperti sudah subuh atau sudah maghrib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelum meneruskan angka 9 dan angka 10 dibaca zikir Allah la ilaha illallah daim la ilaha illallah. Atau biasa baca sesudah tuntungan sembahyang tarawih kan Ramadan, sesudah witir lah. Ya Latif ya Kabi ya Habib ya Syabi ya Latif ya Allah ya Latif ya Wafi, Allah ya Karim anta Allah. Kemudian membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah 8 kali hanya Allah la ilaha illallah daim la ilaha illallah. Dan kita masukkan Allah la ilaha illallah daim la ilaha illallah. Namun datang Arab mungkin lain pada daim bacaannya. Ya ilmu datang Arab orang adanya baca Allah la ilaha illallah la ilaha illallah, hancur lalu orang baru kan malah segi iramanya. Nangka sudah 8 kali, nangka 9 nangka 10 Allah la ilaha illallah daim la ilaha illallah. Mungkin yang terdengar biar orang tua bang lah, kenapa kan? La ilaha hancur bacanya. Kau tahu rasukannya? Apa ya? Karena kan? Kadang-kadang kita orang tua banyak ada di sarang.
Alhamdulillah sudah masuk tadi, aku sudah rasakannya. Allah la ilaha illallah daim la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubat insyaallah ta'ala wa anta min al-aminin bi rahmatillahi wa karamihi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ya dzal jalal wal ikram wa sallim radallahu ta'ala ala ashabi Rasulillah ajma'in. Hingga situ di antara wiridan yang dibaca. Adapun membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu bisa dijadikan wiridan tiap hari sebanyak 450 kali. Hasbunallahu wa ni'mal wakil berjumlah 450 kali. Oleh ulama menghitung 450 kali mengamalkan membaca hasbunallah wa ni'mal wakil itu rasuk hitungan sekian dengan huruf hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu huruf H berapa hitungannya? Satu huruf Sin berapa hitungannya? Satu huruf Ba berapa hitungannya? Satu huruf Nun hasbunallah berapa? Maka jumlah semua kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil berjumlah 450 kali. Jadi oleh ulama mengeluarkan wiridan amalan itu adalah istilahnya anak kunci, membuka itu pintu tertutup sesuai rigidnya maka terbuka. Jadi itu jadi ada perlu wiridan itu ada jumlah bacaannya. Ujar guru Bangir Bahari tahun 84 ujar Sidin ini bagus, pedagang bagus, mengamalkan ini. Dan penuntut ilmu pun bagus mengamalkan rutin saban hari hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Berkaitan dengan cerita masalah sahabat bersama Rasulullah berangkat perang, lalu ada orang kafir yang mengancam dan menakut-nakuti agar hati orang beriman timbul gemetar. Tetapi ancaman ketakutan itu fazadahum imana, maka menambah-nambah kekuatan keimanan dan kepercayaan para sahabat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Fazadahum imana wa qalu, mereka membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa hasilnya setelah dibaca menghadapi perang? Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzul fadlil 'azim. Memperoleh nikmat dari Allah dan memperoleh kurnia dari Allah, tidak ditimpa oleh kejahatan dan kematian, karena musuh gemetar hatinya takut untuk bertemu dengan tentara Islam di tempat yang mereka sendiri menjanjikan. Ternyata orang kafir yang takut untuk melaksanakan pertempuran. Maka Nabi beserta sahabat di samping berangkat belayar untuk perang, banyak yang membawa dagangan, maka malah laku dagangan dan memperoleh ujungan yang banyak.
maka membaca doa yang datang daripada Rasulullah, inilah doanya. Jadi berdoa itu bagus, doa yang datang dari Rasulullah disebut doa warid. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darkis syaqa'i wa su'il qada'i wa shamatatil a'da'. Allahumma inni a'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa a'udzubika min al-jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ada lagi di antara doa warid yang datang langsung dari Nabi, dan siapa membaca doa itu mengamalkannya sama hukumnya dengan membaca doa-doa yang dimohonkan Nabi. Seluruh doa-doa yang dimohonkan Nabi kepada Allah atau Nabi mohon perlindungan kepada Allah daripada macam-macam kejahatan, ada doanya nama mengumpul bila dibaca sama hukumnya membaca seluruh doa Nabi yang isinya permohonan Nabi kepada Allah dan isinya Nabi minta perlindungan kepada Allah, yaitu yang ada sudah dimuatkan oleh guru dalam kitab surah Yasin atau dalam Imdad. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi wa a'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi. Kira-kira itu banyak anak hafal sahabat-sahabat. Atau menjadi imam kan dijamankan Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa ma qadaita Allahumma lana min amrin faj'al aqibatahu rasyada ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa lakal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa membaca doa itu, maka doa itu mengumpul seluruh doa-doa dari Nabi. Dan isinya apa yang dimohonkan Nabi terkumpul dalam permohonan itu. Apa yang diminta perlindungan Nabi kepada Allah maka terkumpul dalam doa mohon perlindungan dari segala kejahatan, terkandung dalam doa itu. Bahkan doa yang langsung dari Allah Ta'ala teksnya apa? Yang ringkas singkat yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah Tuhan kami, berilah kami di dunia suki dan berilah kami di akhirat suki, hindarkanlah kami daripada azab neraka. Artinya kebaikan itu macam-macam kebaikan, diantaranya sugih dunia dan sugih akhirat. Sugih di dunia cukup angkos cagar mati, yaitu melaksanakan ilmu dan untuk ilmu dan beribadat. Sugih di akhirat yaitu banyak diberikan oleh Allah Ta'ala simpanan pahala yang kita peroleh dalam surga. Jadi ujar guru sudah juga hasanah atau kebaikan maknanya nang nyaman setengah kasalnya orang ke 17 suki
Jadi doa nontek dari Allah Ta'ala, minta kepada Allah sugih di dunia dan sugih di akhirat, terhindar daripada siksa dan azab api neraka. Kemudian membaca Fatihah akan Nabi kita Muhammad SAW dan akan segala sahabatnya dan akan orang yang dikehendakinya. Jadi membaca Fatihah hadiah kepada Rasulullah, kepada sahabat dan keluarga, dan siapa orang yang dihadiahkan Fatihah seperti ibu dan bapak kita dan guru-guru kita. Faslun, ini suatu pasal pada menyatakan barang yang membatalkan sembahyang dan menyatakan yang makruhnya. Jadi sepanjang waktu kalau sudah masuk ibadat sembahyang, jagalah jangan ada salah satu di antara perkara yang membatalkan ibadat sembahyang. Dan mengetahui yang makruhnya, jangan sampai dikerjakan di dalam sembahyang di antara makruh-makruh dalam sembahyang. Sebab makruh ini mengorting akan nilai pahala sembahyang, mengurangi. Jadi ibadah sembahyang itu bisa hancur, bisa batal karena mendatang perkara yang membatalkan. Dan ada lagi yang lebih diperhatikan, ibadah sembahyangnya sah, dinilai sah, tapi pahala sembahyangnya hancur, seperti penyakit di dalam riya, minta lihat orang manusia. Karena cukupkah hanya Allah yang melihat? Ujub, merasa bangga diri karena terpenuh ibadat. Kada ingatkah bahwa kebaikan semua dari Allah? Jadi bangga diri itu meruntuh pahala ibadat. Sum'ah, minta dengar lawan makhluk, kada cukupkah zat Allah yang mendengar akan hambanya? Jadi ibadat kada ikhlas, yaitu riya, ujub, sum'ah, takabur, itu menghancur pahala. Ada ulama mengatakan sembahyang sah, tapi pahalanya hancur karena penyakit dalam tadi. Bahkan ada ulama mengatakan bahwa ibadatnya batal lantaran penyakit dalam tadi ada. Barat lagi sama. Ada ini nang zahir-zahirnya aja. Ibadat sembahyang batal karena mendatang perkara-perkara yang batalkan sembahyang. Model ibadat puasa juga dijaga ibadat puasanya supaya sempurna sah dan dipelihara pahala puasa itu supaya jangan hancur. Di antara hancur pahala puasa adalah ghibah, mengkopat akan orang, menyebut keaiban diri orang di bulan sedang berpuasa, maka itu menghancur pahala puasa. Ketahui olehmu hai talib para penuntut bahwasanya membatalkan sembahyang itu 11 perkara. Pertama, berkata-kata jikalau satu huruf sekalipun yang mafhum dapat dipaham maknanya, seperti qi. Karena waktu sembahyang mengungkapkan kata-kata qi cuman satu huruf, padahal kan ada hubungan dengan ibadah sembahyang. Ini sangat hubungannya dengan suku Arab bahwa iwak panggangnya tanggung kucing. Jadi qi arti pelihara panggang tanggung kucing. Nah itu anu pengertian kita. Dalam ilmu saraf kan itu beramar daripada kalimat waqayati wiqayatan bahwa waqin pada kamauqiyun fi waqayati sama lawan majami.
Wajaya ji. Lalu ji ki pelihara olehmu. Kan satu huruf ki karena hubungannya lawan bacaan atau rukun qauli dalam sembahyang. Maka mengatakan satu huruf yang mengandung arti dan makna pahaman yang sempurna membatalkan sembahyang. Atau satu huruf yang bermat, biar huruf itu kalau tidak mengandung pengertian apa-apa, cuma dibacanya pakai mat, artinya panjang seperti a. Jangannya a sedikit kata bapak, ini a dipanjangkannya, itu pun membatalkan. Kedua, mengerjakan perbuatan yang banyak yang berturut-turut jikalau dengan lupa sekalipun. Kalau ada sembahyang, jelas-jelas sembahyang kan apa ya, melompat-lompat pada orang minggu. Atau sekali cuma dengan langkah yang panjang, sekali melangkah ukuran 1 meter, itu pun teknik yang kasar. Walau sekali lompat panjang, nah ukuran misalnya apa, 1 langkah, 1 selingkangan, itu membatalkan. Jadi mestinya dari belakang telah memenuhi sak di muka, karena muka ini batal, antut, jadi kosong. Nang di hingga ada bergeser, nang di belakang maju, mesti setapak demi setapak berhenti. Kemudian setapak demi setapak berhenti, setapak demi setapak sampailah kosong itu. Kan 3 kali nampak, 3 kali melangkah, tapi kalau berturut-turut berhenti. 1 maju kanan, kiri mengikuti, ini hukum 1, ada 2. Kemudian 1 lagi yang kanan, kiri mengikuti, sudah berhenti, jadi bertahan, ini hitung 1 juga ada berturut-turut. Tapi kalau melangkah yang kanan, kemudian yang kiri melangkah ke depannya lagi, hitung 2 tak? Hitung 2. Kalau langkah kanan, kiri menggiring sejajar, itu hitung 1. Tapi kalau langkah yang kanan, kemudian yang kiri melangkah ke depan, kalau sejajar itu hitung 2, bagi 1, 2, 3, batal. 3 kali bergerak berturut-turut. Atau diulahnya model kata tahu di pelajaran semalam napa sunat mengangkat tangan sesudah tahiyat awal. Ini saya katakan dengan mengangkat tangan aja. Nah, 2 puting tangannya nih berbentuk ulang apa? Kepalanya bergerak ulang apa habisnya merangkangkan 3 kali garap imam batal. Makanya belajar gerak nang dianjurkan dan sembahyang, mengangkat tangan sampai malam, diantaranya bangun dari tahiyat awal sunat mengangkat tangan, sebagaimana cara tak itu ihram mengangkat tangannya. Dan pada itu jangan sebentar kata mengangkat tangan bangun dari sujud, itu apa, perbuatan lain daripada gerak dalam ibadat sembahyang. Lalu berturut-turut 3 kali gerak mengenai pada gerak dalam sembahyang membatalkan. Jadi kita harus tahu dan sadar diri masalah gerak di dalam sembahyang. Apa gerak ibadat, apa gerak yang sia-sia. Bila sampai 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan akan sembahyangnya. Ketiga, makan atau minum. Makanya sembahyang makan minum lah. Ada sisa minuman dalam mulutnya, ada sisa apa, kesulitan daging korban. Jadi nyamannya sambil membaca Fatihah, sambil menggerakkan lidah, disalah gigi, kalau keluar ditagok. Kesulitan makanan disalah gigi tadi ditagok, maka hukumnya makan. Kalau minuman
ada bendanya hukumnya minum, itu membatalkan puasa. Jadi bersih mulutnya daripada sisa makanan dan minuman. Lamun sama-sama kalau kopi, kita minum kopi ada sisa bawah itu namanya aroma. Bawa kopi tak aroma lain. Aroma bawa kopi aroma aja. Kalau ingatan wal fajri walayan asrin wasyakrati irama dhatil imad allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Iromanya aroma kopinya kadada sudah masuk ke dalam mulut. Sisa kopi yang tertahan di mulut kadada cuma ada aromanya. Itu ada hukum makan minum ada bendanya, cuma asalnya aja bakasnya aja. Coba kita minum makan pagoda jangan pernah minum makan pagoda habis sudah pagodanya masuk ke dalam yang ada lagi bekas bendanya cuma rasanya ada sudah jual di komodian banyu dingin secangkir ada aja rasa pagoda itu. Nah itu kan ada hukum benda nang minuman makanan jadi liur banget ya, cuma ada sisa bekas bukan bendanya cuma asalnya dia ada apa itu. Atau mau bawang sihong apa ada mentok lingot pengarwas bawang sihong lah kalau ada bawang sihongnya sudah habis dikunyah dimakan, dikumuri sudah, cuma sih ada lagi tampuhan bawang sihong. Atau mana liur itu liur kalau masuk itu ada hukum minum bang. Kecuali liur sudah keluar pada makhluk hak dimasukkan dalam tabuk, nah hukum minum marahnya. Jika puasa tak hukum minum batal puasanya. Namun yang air ludah memang berlaku di dalam rongga mulut kita memang keluar masuk keluar itu adalah kadang hukum kadang batal sembahyang masalah minum nggak ada, kadang batal masalah puasa minum nggak ada. Tagungnya dikumpulkan hibok hancang untungnya. Apang dia hari ini panas benar, sambil baca surah yang berakaat terkumpul tagungnya minum ngarannya batal sembahyang. Keempat mengerjakan suatu rukun qauli atau rukun fi'li serta syak akan sah niat. Apanya? Menanamkan niat tadi sudah dalam keadaan syak, ada yakin dan keadaan ragu, lalu mengerjakan suatu rukun qauli atau rukun fi'li umpamanya sah ia adakah berniat atau tiada. Nah jadi yang menyeragu-ragu niat ini kata kawan dipaksakan mesti berniat yakin dengan niat sah dan ragu. Itu rusak sembahyangnya. Sebab modal ibadah itu dimasuki dengan niat, ternyata ragu dalam niat, membatalkan jasa. Kalimat meniatkan memutuskan sembahyang, apakah sesuatu dorongan lalu berniat hendak ba'ampi sembahyang hanya makan 3 rakaat sudah kalian sudah kalian lagi hendak ba'ampi mendengar ketokan pintu kalian tiba-tiba ini karena harapan datangnya mau bakul nih. Apa obat tadi kan apa lambat kan bukanya bulit kan. Lalu hendak batal. Itu niat ada hendak rasa
rasa niat batal, rasa batal itu jangan biasa, rasa itulah rasa batal berapa? Ini niatnya memang ada dorongan membangkit hendak batal, maka batal rasa sayang. Menurut saja kadang batalkan. Misalnya apa? Gerugum, petir, nyaring, mendara hujan, lalu aku batal. Sebenarnya jamuran banyak-banyak. Hendak batal, rasa benarnya ada niat kada apa. Keenam, mentaklikkan memutuskan sembahyang akan suatu. Nah, bertaklik. Belum maka batal, sudah batal tadara. Artinya apa? Usalli billahi ta'ala Allahu Akbar. Sudah membaca Fatihah, sudah membaca surah. Lalu kenapa di hati? Lamun harinya hujan, aku sembahyang batal. Lamun ada hujan, biar ada hujan, tapi lamun batal sudah. Allahu Akbar. Kalau di hati sambil mengajarkan rukun qauli rabbi ini kan, lamun ada orang datang mengetok pintu, aku batal sembahyang. Lamun tadi, lamun itu otomatis sudah batal sembahyangnya. Jadi jangan ada timbul taklik. Bahasa kita taklik itu lamun itu, lamun ini, aku batal sudah. Jadi jangan ada lamun itu, jangan ada. Apalagi niat hendak batal, otomatis batal. Makanya aturan dan ditunjuk oleh Quran, faida tama'nantum, tenang dulu pikiran, jiwa, pakai musolah, baru kita laksanakan sembahyang dengan baik dan sempurna. Ada lagi taklik, apalagi niat hendak batal, mesti apa? Beres, ru'us, sembahyang dari awal takbir sampai salam. Ya sudah, faida tama'nantum, pakai musolah. Kalau sudah tenang, tidak ada lagi gangguan, ada lagi yang kasar balamun tadi. Bahasa Arabnya taklik. Ketujuh, kedatangan hadas dahulu daripada salam yang pertama. Baru mensalam, takantut. Artinya baru selesai salam pertama, assalamualaikum. Kan assalamualaikum semuanya kom, ada assalamualaikum kamu nutut. Kurang assalamualaikum, adanya assalamualaikum, tetap itu dihantut. Nah, batal sembahyangnya. Balon tuntung salam pertama mendatang hadas. Namun sudah sempurna salam pertama, hanya hadas tahantut keluar angin, itu kan membatalkan. Cuma salam kedua jangan lagi lah. Salam kedua hukum sunat, tapi dalam keadaan masih suci ibadah hadas. Kedelapan, keguguran najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Kayak cacak misalnya, atau kayak burung terabangan di dalam masjid, burung bahari, burung kaliangan, ini burung apa aja? Dalam masjid tak sampai burung bahera ini karena kita sembahyang di pakaian di badan maka itu kada kau dihindarkan, karena kisah sejak hari kan awal dihindarkan. Gugur itu kecurainya ini basah, maka itu membatalkan. Kesembilan, terbuka aurat, namun dirasakan, lamunnya segera ditutupi, kada hukum batal. Angin bertiup menembuk, lalu terbuka, sehingga dirapatakannya segera kada apa-apa. Mau dirasakannya nyamannya AC batal. Ke-10, memalingkan dada
daripada kiblat. Jikalau setengah daripadanya sekalipun ada sebuah dada. Nah, jadi salam atau lain perbuatan yang sampai dada ini nang syaratnya sah sembahyang menghadap kiblat atau terpaling daripada arah kiblat. Maka bila dadanya terpaling daripada kiblat, batal sembahyang. Ke-11 murtad, naudzubillah min dzalik. Kenapa keluar dari Islam maka itu membatalkan sembahyang? Dan ini ada sah sembahyang kecuali bertaubat kembali bersyahadat masuk Islam bahasa. Seminggu ada pemurtad, seminggu dituntut wajib sembahyang itu diqadha dengan bertaubat bersyahadat kembali. Kenapa jadi timbul murtad? Gara-gara itikad kah? Timbul itikad di hati akibat murtad? Gara-gara penderan kah? Nang penderan mengakibatkan jadinya keluar dari Islam? Gara-gara gawian kah? Nang mengakibatkan keluar dari Islam. Lalu wajib diketahui napa pender yang menyebabkan jadi murtad. Wajib ketahui napa-napa gawian yang mengakibatkan keluar dari Islam, napa-napa itikad yang menjadikan keluar dari Islam. Lalu oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani mengumpulkan kitab dan susun sini itu Sulamut Taufik. Ada bermacam-macam perkataan, perbuatan, dan itikad yang menyebabkan keluar dari Islam. Wajib diketahui demi memelihara keislaman dan memelihara itikad yang benar. Ke-11 murtad di dalam sembahyang, yaitu mengitikadkan bahwa yang menjadikan alam ini dua, maka wahdaniyat kepada haknya Tuhan si pengolah langit, Tuhan si pengolah bumi, timbul itikadnya, maka itu menyebabkan murtad. Mengitikadkan dua mengolah alam, padahal wahdaniyat bizzat, wahdaniyat bisifat, dan wahdaniyat bil af'al, asa pada zatnya, asa pada perbuatannya, dan asa pada sifatnya atau barang sebagainya. Banyak macam-macam yang mengakibatkan. Jadi harus kita sadar dan wajar-wajar aja gawian dalam Islam yang sampai di luar pada Islam. Perkataan di dalam Islam yang sampai perkataan yang di luar pada Islam. Itikad yang benar dalam Islam, itikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan itikad yang salah, yang sesat bid'ah. Seperti mengitikadkan, meyakinkan bahwa yang menjadikan alam ini dua, maka wahdaniyat. Kenapa jadi itikad dua? Adapun segala yang makruh dalam sembahyang itu seperti berpaling muka ke kanan dan ke kiri. Nah, sembahyang tingadah atau paling kanan paling kiri makruh. Karena melainkan karena hajat, dan seperti menilik ke langit, nah tingadah ke atas langit makruh juga. Dan menghantarkan tangan ke muka dengan tiada hajat makruh juga. Dan seperti meninggalkan sunat yang mengerjakan dia, napa-napa ketahui dalam sunat dan sembahyang lalu tinggalkan, maka itu makruh, mengerti akan pahala sembahyangnya. Jadi tahu semalam kau bedakan mana yang wajib, yang rukun, jaga baik-baik, mana-mana sunat, gawi dengan sempurna, jangan tinggalkan, bila tinggalkan makruh dan barang sebagainya. Summa qala faslun, ini suatu pasal pada menyatakan sembahyang sunat, menambah ujungan dan menambah ulang ibadat berupa sembahyang sunat. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayahnya, berkat dan manfaat kepada kita semua dunia dan akhirat. Amin Allahumma.
Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم اهدنا من ذريتنا كلنا من لدنا واهدنا اكرم اللهم اهدنا سعادتك والصالحين اللهم استر عيوبنا وعلمنا عنا وتنزع رحمنا وسكت وعافنا واشف مرضانا وارحم موتانا ويسر امورنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا